Shalom semuanya, selamat malam, puji Tuhan. Hari ini Sabtu 27 April 2024. Kita bersyukur bisa selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Khususnya hari ini adalah hari libur. Saudara mungkin sudah spend time dengan keluarga, dengan orang-orang yang saudara kasihi dalam sepanjang hari ini. Dan hari ini saudara kembali siap untuk membaringkan diri, tidur dan beristirahat setelah sepanjang hari dan sepanjang minggu mungkin saudara banyak kesibukan. Dan hari ini dalam renungan malam seperti biasa saya menghampiri dan menemani saudara untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Sebagai hamba Tuhan saya memiliki panggilan dan beban untuk share firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan hari ini renungan malam diambil dari surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang menggembalakan di Efesus. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 13 yang berbunyi demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Wow, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu sumber yang membuat kita tetap semangat dalam hidup ini saat kita selalu berpegang pada ajaran yang sehat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Kenapa ini menjadi penyemangat? Karena ajaran yang sehat akan mengingatkan saudara saat saudara salah. Dan kalau saudara perhatikan renungan malam yang saudara dengar sepanjang bulan ini khususnya, saya selalu mengingatkan dengan firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan itu bukan hanya buat saudara yang mendengar, tapi juga untuk saya. Setiap ajaran sehat yang kita terima dari penafsiran yang baik mengenai firman Tuhan harus kita pegang dan kita dengar sehingga roh kita dibangkitkan, pengertian kita dibangkitkan, bukan hanya sekedar emosi. Kemudian saat roh kita dan pikiran kita dibangkitkan, kita mulai berpikir jernih terhadap masalah yang kita hadapi, lalu kita mulai kembali semangat. Timotius ada di tengah-tengah persoalan di mana munculnya banyak nabi palsu, ada kepercayaan gnosticism yang benar-benar bukan ajaran yang sesuai firman Tuhan, tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Timotius ada di tengah-tengah culture yang seperti ini. Karena itu Paulus kembali mengingatkan Timotius untuk memegang teguh ajaran sehat yang sudah ia terima di dalam bersama dengan dari Paulus. Dan Timotius diingatkan agar dia tetap melakukan hal ini di dalam iman, dalam kasih kepada Kristus. Artinya saat Timotius menerima ajaran yang sehat dari Paulus yang tentunya diinspirasi oleh Roh Kudus, ini harus dilakukan dalam iman. Mungkin Timotius tidak mengerti banyak dari apa yang Paulus ajarkan, tetapi ia harus menerimanya dengan iman. Bukan hanya dengan iman, ia pun harus menerimanya di dalam kasih, karena Paulus itu adalah mentor dari Timotius dan dia harus menerima nasihat-nasihat ini di mana perlu. Dan di tengah-tengah era sosial media kita pada saat ini, ajaran-ajaran bisa berseliweran di sosial media dengan begitu bebasnya. Orang yang tidak bisa mengerti Alkitab, orang yang tidak belajar dengan baik, bisa membuka channel, lalu membuat judul yang bombastis, lalu thumbnail yang bagus dengan huruf yang besar-besar, orang bisa menarik banyak viewers. Tapi begitu kita selidiki, ajarannya sungguh tidak sehat. Nah, hari ini kita semua diingatkan untuk bisa memiliki roh discernment, roh pengertian, agar kita bisa membedakan mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak, mana ajaran yang palsu, mana ajaran yang tidak. Dan kita harus berpegang itu semua di dalam iman dan kasih. Lalu ayat 14 Paulus menyatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena Roh Kudus ada di hati kita, maka dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk membedakan mana ajaran yang sehat maupun yang tidak sehat. Saudara pun harus kritis terhadap apa yang saya katakan. Kalau apa yang saya katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan,
saudara boleh komen di bawah renungan ini di YouTube channel kami, atau saudara bisa menghubungi saya secara langsung. Saya punya Facebook Dede Daniel, Instagram Dede Daniel, saya juga ada TikTok account Dede Daniel. Sudah bisa DM saya kalau itu memang menyesatkan, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Tapi tujuan saya adalah agar saudara menerima ajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan, dan saat pikiran saudara disegarkan dengan firman Tuhan yang benar, saudara iman saudara dibangkitkan, dan saudara bisa makin semangat dalam menjalani hari-hari saudara. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua untuk berhati-hati terhadap ajaran yang tidak baik dan berkata tidak untuk hal itu, namun berpegang teguh kepada ajaran yang sehat yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, dan besok pagi kita bisa bangun dengan semangat dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.